Itu Suroto dan Baron itu memang orang-orang yang sangat licik sekali. Dia memperalat Wahabi, pengaruhi sehingga memusuhi saya. Memang rasanya terasa sakit sekali jika mengingat perlakuan mereka terhadap saya. Namun semua itu memang harus dibutuhkan mental yang kuat, moral yang kuat. Bagi Mbah Jan itu adalah suatu ujian. Siapa tahu Mbah Jan lebih ada ketingkatan dalam menjalani sebuah amalan. Untung waktu itu kamera saya mencari dan menemukan saya di tengah hutan, dan saya diberi minum dan makan, terutama roti waktu itu, sehingga tenaga saya agak pulih. Dan kegiatan-kegiatan saya di waktu disekap adalah untuk melakukan sesuatu, terutama untuk sholat dan sebagainya. Saya melakukan rogo subuh, di mana ilmu tersebut memang tidak harus dipakai kecuali terpaksa, memang seperti itu. Makanya Mbah Jan bukan masalah pamer atau gimana, tetapi memang keadaanlah yang harus saya lakukan. Tetapi saya akan berusaha lebih meningkatkan amalan-amalan tersebut, karena itu memang sudah menjadi tugas saya sebagai manusia, harus bisa memanusiakan manusia, memberi contoh yang baik. Mungkin panjenengan agak sedikit kecewa kenapa Mbah Jan tidak bisa melepaskan sekapan itu, karena Mbah Jan melakukan rogo subuh. Bukan berarti saya tidak bisa melepaskan, tetapi di saat saya sholat itu ada bisikan di telinga kiri saya bahwa saya harus menjalani semuanya ini tanpa mengeluh, tanpa ada penyesalan. Akhirnya saya tetap bertahan di sekapan itu dan terus berdoa agar semuanya cepat berlalu. Mungkin itu tebusan dari saya di saat saya dulu melakukan dosa-dosa. Mungkin ini menjadi pelajaran bagi saya supaya saya menjalani semua ini dengan kesabaran. Memang terasa sakit ya saudara, waktu disekap itu memang terasa sakit. Bahkan badan saya lemes, ngantuk, capek, campurlah. Tapi bagi saya semua itu hanyalah ujian bagi saya supaya saya lebih mendekatkan diri, seperti itu, mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa,
agar Mbacan bisa lebih baik. Maaf saudara jika Mbacan ngomongnya agak pelan, mungkin tenaga saya belum begitu pulih dan saya terus berusaha untuk memberikan masukan atau memberikan pengalaman ke panjenengan semua. Maka dari itu terus saudaraku semuanya, dan saya sudah berulang-ulang kali berjanji ke panjenengan, jika saya sudah mendapat gaji dari hidup saya akan berbagi ke sesama, terutama fakir miskin dan anak-anak yatim. Maaf saudara, memang hari ini saya belum mendapatkan gaji itu saudara. Demi Allah saya katakan saya belum mendapatkannya. Maka dari itu saya selalu membutuhkan dukungan panjenengan, komen, subscribe dan sebagainya. Sangat saya butuhkan supaya Mbacan ada ketingkatan dalam bekerja, ketingkatan dalam beriman dan sebagainya. Badan ini masih terasa sakit saja di sini, kaki, tangan masih terasa sakit karena waktu itu Suroto menghajar saya, Wahabi dengan media-medianya menghajar saya, media terutama Surban, Rompi, dan Tasbih selalu menghajar saya karena memang waktu itu Wahabi tersebut memakai media-media tersebut dan memanfaatkannya. Mumpung ada kekuatan, dia melampiaskan segala kekuatannya ke saya. Tetapi apa yang terjadi, akhirnya Suroto bertempur dengan mereka. Gusti Suroto melepaskan tali sekapan itu, saya kira ya nyelamatin saya, ternyata malah saya disekap lagi sama Suroto. Karena Suroto sendiri pun mempunyai dendam kepada saya karena merasa saya ini adalah seorang pengkhianat dari perguruannya. Memang saya katakan bahwa saya tidak pantang menyerah dan pantang mundur jika saya harus kembali ke jalan yang tidak benar. Perlu diketahui ke panjenengan semuanya bahwa seseorang belajar sabar itu memang sangatlah sulit. Tetapi jika kita belajar berusaha untuk sabar dengan usaha yang kuat, dalam arti tekad yang bulat, pasti bisa. Contohnya saya dulu adalah seorang yang emosional, tetapi semenjak saya kenal Gus Samsudin, alhamdulillah berkurang. Maka dari itu saya mohon maaf jika di video-video Mbah Din Saridin saya menampilkan sesuatu yang anarkis. Saya mohon maaf sebesar-besarnya ke panjenengan, karena memang orang berubah itu tidak langsung berubah, tidak, tetapi sedikit demi sedikit. Maka dari itu
Saya mohon dukungannya, subscribe-nya, Mbadun Saridin, subscribe saya supaya saya lebih semangat untuk mengikuti amalan-amalan dari beliau. Ya, sebelumnya saya minta maaf, keadaan rumah saya jelek, nggak apa-apa. Yang penting saya tetap berusaha untuk kebaikan. Maka dari itu saya mohon sekali lagi kepada panjenengan, jika saya selama ini melakukan amalan-amalan tersebut belum sempurna. Ya, namanya manusia tidak luput dari kesalahan-kesalahan itu sendiri. Memang waktu itu saya pernah berkata, belajarlah dari kesalahanmu, nanti kamu bisa menemukan akan kebenaranmu. Ya, namanya belajar kan ya tidak harus langsung bisa, harus pelan-pelan, yang penting pasti. Jadi pelan tapi pasti. Tetapi sebagian setelah ini akan berjanji akan lebih meningkatkan katakanlah ketakwaan saya, sikap saya supaya belajar lebih baik. Seperti itu. Makanya siang hari ini saya selalu ingin memberikan motivasi ke panjenengan supaya bagian ada yang membenahi seperti itu ya. Bagian masih belajar dan saya menerima masukan-masukan panjenengan gimana toh belajar yang baik itu. Karena memang bagian di sini masalah keislaman memang kurang begitu paham, tetapi dengan adanya masukan panjenengan, alhamdulillah bagian bisa bersikap baik. Dan saya kembali ke cerita waktu disekap ya saudara. Disekap itu malam itu nyamuknya banyak sekali. Hewan-hewan itu untung aja ya nggak tahu saya waktu itu gelap sekali. Dan banyak penampakan seperti itu waktu di hutan saya sendiri, ada yang macam-macam lah. Di hutan itu penampakannya sangat luar biasa. Ada yang badannya gede, hitam itu berdiri di depan saya, tetapi saya hanya diam dan berdoa. Semoga saya selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan pasti akan menyelamatkan orang-orang yang katakanlah baik seperti itu. Maka dari itu saya di sini sedikit cerita, sedikit pengalaman, berbagi pengalaman di mana saya waktu itu disekap oleh Wahabi dan Suroto. Dan saya berhasil diselamatkan oleh Gus Samsudin, dan saya di sini mengucapkan banyak terima kasih atas pertolongan beliau. Tetapi hari ini saya masih di rumah, saya ingin beristirahat dulu, tetapi di rumah saya tidak lupa menjalankan sholat, menjalankan sesuatu yang baik lah seperti itu. Memang perkataan saya hari ini agak lemes saudara, ya mohon maaf karena memang badan ini masih terasa
capek sekali, rasa sakit sekali, dan bentar lagi Mbah Jan akan meningkatkan ilmu-ilmu yang waktu itu saya pelajari. Karena saya menyadari bahwa di luar sana Mbah Jan masih dinanti para dukun-dukun santet yang lainnya. Saya tahu karena resiko yang saya terima itu memang sangat berat, apalagi saya memihak Gus Samyuddin. Pasti beliau ini mengatakan bahwa saya ini adalah antek-anteknya. Tetapi bagi saya hinaan seperti itu nggak apa-apa lah, itu hak mereka. Yang penting saya ingin belajar lebih baik, belajar lebih maju, ada ketingkatan. Maka dari itu saya tidak bosan-bosannya untuk katakanlah menyentuh panjenengan untuk subscribe Mbah Jan channel. Karena tanpa panjenengan Mbah Jan tidak bisa maju dan tidak ada ketingkatan. Rasanya memang sakit sekali disekap, tetapi bagi saya semua itu hanyalah ujian bagi saya. Ya udah, itu aja. Saya mau istirahat dulu, badan saya masih capek. Mungkin video saya ini tidak begitu memuaskan panjenengan, cuma saya ingin bahwa yang saya sampaikan ini adalah pengalaman setelah saya disekap.